Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perjalanan panjang itu berakhir di sebuah rumah sederhana. Dua anak bibi Salsa yang mulai beranjak dewasa memeluk Kay, melepas rindu, tertawa riang sambil membawa oleh-oleh yang diberikan Kay. Basma juga punya hadiah tersendiri untuk mereka. Ketiganya sudah berceloteh di karpet depan ruang TV. Bibi Salsa masih melihat situasi dengan pandangan bingung. Ketika ada mobil yang memasuki halaman rumahnya saja, dia sudah terperanjat heran sekaligus cemas. Setelah Kay dan Basma muncul, dia bernafas lega. Pak Wahyu membawa kardus dan meletakkannya di ruang tamu. Lalu dia duduk di kursi rotan di teras depan, sementara yang lain di dalam di ruang tamu. Bibi sampai kaget tadi, kirain siapa? Duduk dulu, Mas. Mempersilakan laki-laki asing itu duduk. Kay, bantu Bibi siapkan teh ya. Iya, Bi. Sebentar ya, Kak. Bian bangun dari duduk, menjelajahi setiap sudut ruangan. Tak banyak benda yang bisa dia lihat, sama seperti rumah Kay. Di dapur, sambil menyiapkan teh untuk semuanya, Bibi membuka satu bungkus kue yang dibawa keponakannya, memasukkannya ke dalam toples. Siapa dia, Kay? Bertanya dengan hati-hati. Pacar ya? Hanya dengan melihat senyum malu-malu di wajah Kay saja, Bibi Salsa sudah tahu jawabannya. Dia masih ingin bertanya lagi karena melihat penampilan laki-laki itu yang tidak seperti orang biasa. Nanti Kay kenalin, Bi. Bawa tehnya ke depan dulu yuk. Bibi mengikuti langkah kaki Kay, melewati Basma dan dua bocah yang sedang gembira dengan hadiah mereka. Kay meletakkan nampan di meja, mengambil secangkir dan membawanya keluar untuk Pak Wahyu. Silakan Pak, diminum. Iya Mbak, terima kasih. Pak Wahyu yang tak banyak bicara, tapi pikirannya sedang bekerja keras. Kay masuk kembali ke dalam. Bibi mengambil satu cangkir untuk ia letakkan di depan Bian. Kay sudah duduk di samping Bian. Sepertinya wajah Mas ini nggak asing ya. Pernah lihat di mana ya? Terhenti, masih memegang cangkir tehnya. Baru saja Kay mau membuka mulut, Basma muncul dari ruang TV. Bibi pasti lihat di TV. TV? Memangnya Masnya artis? Bukan, Bi. Kay menjawab cepat, melihat Bian yang mulai merasa tidak nyaman. Dia tidak berhasil menyembunyikan rasa tidak sukanya. Ah, Kak Bian memang selalu bersikap begitu pada orang yang baru dikenalnya. Kay ingat itu. Bibi, dia ini Bian Nugara, putra pengusaha Adiguna Group yang punya Grand Mall. Prang, cangkir di tangan Bibi terjatuh. Percikan teh panas mengenai kakinya. Basma terlonjak kaget. Bian pun demikian. Mendekat, mau menyentuh tangan Bibi Salsa. Plak, Bibi menepis tangan Bian. Jangan menyentuhku, gumam dengan tubuh gemetar. Maaf Bi, Bian mundur. Kay dan Basma yang sama-sama kehilangan kesadaran karena terkejut. Melihat Bibi yang menepis tangan Bian, langsung mendekati Bibi Salsa. Bibi, nggak apa-apa. Kay memapah lengan Bibi menjauhi pecahan cangkir, melihat ke arah Bian yang sama-sama diliputi tanda tanya. Kenapa reaksi Bibi sekeras itu? Itu pasti karena aku tunangan Amanda kan? Dia membenciku karena laki-laki yang sudah bertunangan mendekati keponakannya. Mbak Kay, ajak Kak Bian jalan-jalan aja. Bas yang beresin ini. Menggantikan tangan Kay di lengan Bibi yang masih tertunduk. Sudah sana, mendorong Kay. Kay akhirnya menurut. Dia menoleh pada Bibi yang sama sekali belum mau mengangkat kepalanya, walaupun mereka berjalan keluar pintu. Pak Wahyu yang berdiri di luar pintu sama tidak mengertinya dengan situasi yang terjadi.
Mereka berjalan dalam diam di antara jalan setapak, melihat ayam yang berlarian, mencoba menemukan alasan paling masuk akal kenapa reaksi Bibi Salsa sampai seperti itu. Jika kami saling menguatkan dan menghadapinya bersama, semua pasti baik-baik saja. Kay dan Bian mengukir kalimat itu bersamaan di hati mereka. Bian menarik jemari Kay, mengaitkan kegelisahan mereka sambil menyusuri jalanan setapak berbatu. Maaf ya Kay, menatap kebun sayuran yang mulai siap panen, terhampar di kanan kiri jalan yang mereka lalui. Angin semilir yang mencoba menenangkan gelisah. Bibi pasti sudah melihat berita pertunanganku dengan Amanda. Kenapa reaksinya begitu? Bian coba melarutkan kegelisahannya, menunjukkan kalau dia baik-baik saja. Aku bisa memahaminya. Dia akan bertahan karena ini pilihan yang sudah dia ambil. Kak Bian, duduk di sana yuk. Kay belum menjawab, menarik tangan Bian mendekati gemericik air bening yang mengalir. Sungai kecil yang airnya meliuk-liuk tanpa henti bergerak menuju tempat yang lebih rendah. Mereka sudah duduk sambil menenggelamkan kaki ke dalam air sungai. Kay akan menjelaskan nanti pada Bibi, Kak, sambil memainkan kakinya di air yang sejuk. Maaf ya Kak Bian jangan terluka ya karena Bibi. Walaupun ini pertama kalinya Bian mendapat perlakuan seperti itu, namun dia berusaha berpikir logis. Memang posisinya seperti bumerang yang bisa menghancurkan Kay kapanpun. Jadi dia akan berpikir bahwa sikap Bibi memanglah wajar. Airnya segar ya Kak? Lagi-lagi Kay berusaha mengalihkan situasi, melihat wajah sedih dan kecewa Bian yang belum menguap dari gurat senyum Bian membuatnya merasa bersalah. Aku baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. Menjejakkan kaki sampai kakinya beradu dengan milik Kay, lalu mereka tertawa bersama. Dulu, Kay dan Basmah suka mencuci sepeda di sungai ini, mengambil air lalu melemparkannya ke udara. Kalau pagi, dulu Kay mengantarkan susu murni dengan sepeda, hasil peternakan lokal di daerah ini, Kak. Kay keliling menggunakan sepeda dari rumah ke rumah, hehe. Bukan tertawa bahagia yang dirasakan Bian, namun terselip kebanggaan bahwa dia bisa bertahan di situasi sulit itu yang membuat gadis di depannya ini tertawa. Hari-hari yang Kay lalui bersama Basmah setelah kematian orang tua kami tidak mudah, Kak. Bian meraih kepala Kay lalu menyandarkannya di bahunya. Teruskan ceritamu. Saat merasa Kay mau mulai menahan diri. Bukankah aku sudah bilang jangan hanya berbagi tawa denganku? Terima kasih ya Kak. Aku yang seharusnya berterima kasih, Kay. Kau membuatku punya impianku sendiri sekarang. Bian menatap langit yang kebiruan. Apa perasaan seperti ini dulu yang dirasakan ayahnya? Cinta, ingin memiliki, rasa melindungi. Bahkan dia takut merasakan setiap jejak ketegaran bercampur kesedihan dalam setiap cerita Kay. Namun ayah kalah dan menyerah. Kalau dia tidak menyerah, apa aku akan lahir ke dunia ini? Kay melanjutkan kisah perjuangannya bersandar di bahu Bian. Selain mengantar susu pagi hari, kalau pulang sekolah, Kay juga membantu di kebun sayuran kadang-kadang. Mendongak melihat wajah Bian. Apa yang kau lakukan di kebun? Bekerja di kebun tidak seberat itu kok Kak. Jadi jangan memasang wajah seperti itu. Kembali menyandarkan kepala. Kay cuma bantu-bantu kalau lagi panen saja. Ikut memetik hasil panen sama ibu-ibu di daerah sekitar sini juga. Apa yang sudah dilewati tubuh kecil mungil ini ya Tuhan. Bian meraih bahu Kay, mencium kepala Kay. Kau sudah bekerja keras, Kay. Menghadiahkan satu kecupan di kepala Kay.
Terima kasih sudah hadir di hidupku. Kau menunjukkan banyak hal di dunia yang selama ini tidak aku ketahui. Hidupku yang hampa ini. Kak Bian juga sudah bekerja keras. Ayo kita hadapi apapun ke depan bersama, Kak. Kay sudah meraih tangan Kak Bian, jadi jangan bebankan semua hal di pundak Kak Bian. Kenapa kau masih bisa menghiburku begini, Kay? Bibi, Amanda, orang tua Kak Bian, semua seperti tiang-tiang besar yang menghalangi hubungan Kay ke depan. Tapi saat dia menoleh dan melihat Bian, dia percaya laki-laki itu akan memperjuangkan hubungan yang sudah mereka mulai. Kak Bian bawa HP nggak? Aura sendu berubah, awan mendung bergeser. Pemandangan indah sayang kalau tidak diabadikan. Kita foto yuk, pemandangan di sini kan bagus. HP-ku ada di tas. Bian meraih HP di saku celananya, menyodorkan pada Kay. Foto sendiri-sendiri dulu ya. Kenapa foto sendiri-sendiri? Sini, duduk. Menepuk batu di sebelahnya. Tempat Kay tadi duduk. Kay mundur masuk ke dalam air, ke tengah sungai, berdiri siaga mengambil gambar. Hei, ayo bergaya Kak. Bian malah melengos menatap kejauhan. Ya Tuhan, pose begitu Kak Bian malah kelihatan ganteng banget. Cekrik-cekrik terus sampai entah berapa kali jepretan foto. Bian bangun dari duduk, merebut HP di tangan Kay. Wajah Kak Bian malu. Kenapa? Kak Bian malu ya? Memang gak pernah dengar orang bilang Kak Bian ganteng. Mustahil dengan wajahnya itu, pikir Kay. Mendengarmu yang mengatakannya kan lain ceritanya, memalingkan wajah malu. Ya Tuhan, Kak Bian bisa menunjukkan ekspresi begitu juga. Lucu banget sih. Mereka mengambil banyak foto berdua ditemani gemericik air mengalir di sela-sela jari kaki.